Ya, perkenalkan nama saya Al-Kahfi Asbihani dari Prodi Pendidikan dan Kesehatan Semester 5 ya. semester 5. Oke. Vi, eh, tadi kan saya udah ngomong bahwa di Ngopi Budi itu akan ngebahas tentang cikal bakal Kahfi bisa kuliah di Universitas Cabudi Rangkas Iya, Bitung ya. iya. Backgroundnya atau alasannya kenapa sih bisa kuliah di kampus ini, Vi? Alasannya banyak banyak alasan sih karena ngelihat dari ini sih Pak, kayak bukan lebih ini sih, lebih ke ngarah ke yang bukan yang mudah sih, yang sebisanya Kahfi lakukan aja, kayak pendidikan olahraga aja gitu. Jadi menurut Kahfi pendidikan olahraga itu atau kuliah di pendidikan olahraga itu gampang? Gampang kalau kita ngejalanin. Oh gitu. Iya, sesuai. Jadi alasan utamanya itu Kahfi bisa bisa ngambil jurusan Penjaskes ya, alasannya apa tuh? Alasannya pertama Kahfi kurang suka olahraga, tapi biar Kahfi suka olahraga makanya Kahfi harus masuk ke Penjaskes biar Oh, suka. oh berarti lebih fokus ya. Iya, Lalu alasan kedua, kenapa milih Universitas Cabudi Rangkas Bitung? karena faktor pertama sih karena dekat dengan rumah, Dari Pandeglang ke Rangkas ya. dari Cibadak ke Oh, dari Rangkas. Cibadak ke Ya Rangkas. dekat. Ya itu aja sih, yang dekat dulu aja, kenapa harus yang jauh. Yang dekat juga bagus kok, nggak ada bedanya. Oh gitu ya, Ya, berarti di mana-mana yang dekat dulu baru yang jauh ya. Oke. Kemudian oke itu alasan kenapa memilih vendor atau ya, Penjaskes, kemudian kenapa memilih Universitas Cabudi Rangkas Bitung. Lalu yang pertanyaan selanjutnya itu pengalaman pertama ketika kuliah di semester 1 di jurusan Penjas khususnya di Universitas ya. Cabudi Rangkas Bitung. Pengalaman pertama ketika masuk. Pengalaman pertama ketika masuk, ya perkenalan. Hmm. Perkenalan dulu, habis perkenalan ya tinggal tinggal ngejalaninnya aja kita bareng-bareng, karena apa ya, di satu angkatan itu komit gitu, pengennya lulus bareng, nggak ada yang tertinggal. Hmm, hmm, hmm. Jadi gitu, biar biar kita tuh bukan hanya kuliah aja tapi menjalin kekeluargaannya juga Hmm, di hmm, sana. hmm. Kemarin kan ada yang meninggal juga Oke, oke. angkatan kami, yang Hmm, hmm, hmm. almarhum Iya, iya. Denny. Hmm, hmm. Itu kan kami setelah mendengar info itu Hmm, hmm. kan kaget, Hmm, nggak hmm, hmm. nyangka, dan nggak nyangka dan kurang tahu ya bahwa Hmm, Denny hmm. itu punya penyakit, Hmm, entah itu komplikasi atau apa, hmm, hmm. tapi pokoknya dia kayaknya tidak memberitahu. Jadi Hmm, hmm. sedikit terenyuh juga hati, makanya pas minggu kemarin tuh kami ke ke pemakaman Denny, sambil Hmm, sambil memakamkan juga, hmm, hmm. dan itu sangat terjalin juga sih kekeluargaan. Oke, jadi Ya, silaturahmi atau iya, hubungan antara personal ya kalau di vendor itu kan iya, berarti erat ya erat, antara antara semester 1, iya, semester 3, semester 5, iya, berikut semester 7 ya. iya. Kamu pada kenal nggak sih semua kakak-kakak kelas kamu? Kebetulan Kavi kan cuman sebagian-sebagian saja yang Oke. kenal, karena Kavi kan bukan hanya kuliah, juga ada kegiatan Kavi kayak Hmm. kayak lah kerjaan sampingan lah Oke, gitu. oke, oke. Kerjaan sampingan. Iya, Apa tuh? Berarti di samping Kahfi kuliah. kuliah di Universitas Cabudi Rangkas Bitung, Kahfi juga punya Iya, kegiatan yang lainnya. iya. Apa tuh? Kayak misalnya staf desa kayak gitu aja. Oh, staf desa berarti Iya, kayak semacam carik ya? Apa bukan, bukan ya? bukan. Oh, Oh, sekretaris desa ya kalau carik tuh ya. iya. Kalau Kavi Kalau staf. Kahfi stafnya yang Iya, ngebantu di iya, situnya. Berarti ngebantu. berarti apa sih statusnya berarti honorer di sana ya? Iya, honorer. Lalu itu gimana cara ngebagi antara kerja di kecamatan, di Iya, desa desa. sama kuliah di Setiabudi? Yang paling penting sih komunikasi kita dengan atasan kita, Oke. tapi kan kita juga harus menunaikan kewajiban kita di desa juga, dan Mm-mm. kita juga harus menjalani tanggung jawab kita di perkuliahan. Ya yang penting Mm-mm. komunikasi itu sih kalau sama. Mm-mm.
Lalu desanya. untuk kedepannya, karir yang mau ditekunin, mau tetap kerja di desa atau kan Iya, kan kalau kuliah di Pendor iya, khususnya olahraga itu kan keguruan ya, iya, otomatis kan kalau udah lulus kan jadi calon guru atau iya, jadi guru ya. iya, Itu gimana tuh pilihannya? Untuk kedepannya kalau misalkan udah iya. lulus gimana tuh? Kalau itu sih belum ada di tahap itu sih, Mm-mm. belum memikirkan itu. Tapi kalau Kahfi, kalau pengennya sih habis lulus kuliah lagi. Kalau Oh, masih langsung ada, S2 gitu. ya kalau masih ada peluang untuk kuliah, kuliah lagi. Mm-mm. Biar ya pokoknya kayak kayak apa ya? Kayaknya emang enakan kuliah, enakan kuliah. Kan kuliah gak mikirin duit gitu. Kan harus Iya, mikirin duit juga, Vi. iya memang mikirin duit juga, tapi Kuliah pusing tau, Vi. ya pusing kalau dipikirin, tapi kalau dijalanin, kalau udah pusing tuh ketika apa ya, kayak gini aja Pak, misalnya tapi tuh pusing kalau mikirin terus, tapi kalau udah dilewatin kayak ada rasa puasnya juga gitu. Ya kalau pusing sih menurut Kapi wajar. Ya namanya juga hidup ya. Kalau Iya, misalnya nggak pusing mah ya edan kali ya. iya, Atau gila kali ya. iya, Namanya jadi ya bisa ditarik kesimpulan bahwa manusia selama hidup ya pasti pusing ya. iya Tapi pusing, tetapi pusing yang positif dong, iya, bukan pusing pengen kaya raya atau iya, gimana gitu ya. bukan pusing mikirin si dia, Aduh. ya kan. Oke, lalu gini, Oke. target Kahfi nih. Kahfi itu sebenarnya kalau dari segi karir mau jadi mau apa sih tertariknya? Mau sebagai apa? Kalau karir melihat peluang untuk saat ini, apa yang Kapi lakukan dulu, apa yang Kapi bisa Kapi lakukan. Kalau karir lihat peluang, karena kan memang memang ya harus linear ya, tapi kan Indonesia kan, kalau misalnya kita memiliki potensi dari itu, walaupun backgroundnya beda, tapi kenapa enggak kalau Kapi lihat peluang Hmm, gitu ya. jadi meskipun Kahfi misalkan ntar kalau udah lulus, misalkan Iya, S1 pendidikan olahraga. iya, Jadi Kahfi kalau misalkan untuk peluang kerja, ternyata lagi membutuhkan misalkan apa sih bagian manajer untuk salah satu perusahaan swasta, iya, Kahfi bisa masuk berarti ya. bisa kalau Kapi mampu. Mampu, ya yang Iya, paling penting kan mampu dulu ya. iya, Kalau mampu misalkan nggak dulu. mampu mah ya ngapain juga ya. Jadi apapun pekerjaannya yang paling penting halal. Halal, ya itu sih. Gitu. Jadi tidak apa ya, tidak close mata gitu ya, tidak Iya, menutup mata gitu. Apapun pekerjaannya ya udah deh, diembat aja deh ya. iya, Yang paling penting mah menghasilkan apa? iya. Menghasilkan Cuan. ya menghasilkan cuan atau duit Iya, kali ya zaman iya, sekarang. Mah nggak usah milih-milih berarti ya. iya, nggak usah milih-milih lah zaman sekarang. Oh gitu. Tetapi gini, kembali lagi ke Iya, pertanyaan. Pengennya Kahfi nih, kan tadi mah kan tergantung peluang. iya, Tapi kan tetaplah kita punya cita-cita, kita iya, punya keinginan, kita punya harapan. iya. Cita-cita. Keinginan, harapan, dan cita-cita Kahfi kalau misalkan udah lulus gimana? Kalau udah lulus, kuliah lagi. Kalau kerja gimana? Nggak kerja dulu? Kalau kalau misalnya kerja tapi sambil kuliah, Oh gitu ya. kalau udah lulus. Tapi kalau cita-cita itu pengen sih tetap ngajar, karena ngajar kan di, bagaimana kita untuk mengamalkan ilmu ya, ngajar yang kita telah apa sih, telah dipelajari di pendidikan olahraga, kita amalkan jadi guru juga, apa ya, kayak kayak memberikan reward ke diri kita sendiri, bukan berbentuk apa, tapi terhadap diri kita. Jadi kayak mengamalkan itu kayak jadi rantai ilmu aja gitu, rantai ilmu terus menerus mengalir, jadi kita itu menyambung lagi seperti itulah Pak. Ya, jadi ilmu rantai itu tidak hanya rantai makanan Iya, ya, dalam mata pelajaran iya, biologi, tapi rantai ilmu juga kan. iya, Kan katanya ada yang mengatakan bahwa kalau ilmu kita bermanfaat, iya, ya itu kan, ya insya Allah kan iya, hidup kita juga kan lancar katanya ya. amin, amin Oke. ya Pak. Kemudian nih, Kahfi di jurusan eh, vendor ini kan kuliah otomatis ya. Iya, Selain kuliah, ngambil kegiatan-kegiatan di dalam kampus tidak? kalau itu tapi pengen sebenarnya, cuman nggak sempat karena kerjaan sampingan itulah Pak. Oh iya. Pengen, tapi
kadang-kadang teman-teman dari angkatan 5 ini kadang suka ngajak main bola, tapi main bola, tapi sempet-sempetin pas sparring. Itu juga pas sore-sore itu olahraga tuh bagus juga. Yang gitu ya. Iya, bagus, enak lah. Kemudian olahraga yang paling Kavi sukai itu apa? Yang lebih menonjol ya daripada cabang olahraga yang lain. Oh, cuman main bola. Oh, main bola ya. Main bola doang. Oke. Pernah ikutan klub atau gimana? Atau pelatihan khusus? Kalau itu enggak, karena di kampung juga, kalau di kampung juga udah pada ini sih Pak, banyak tim-tim gitu juga, Oh, gitu. tim ketarkam gitu. Oh gitu. Jadi udah apa ya, nggak usah klub-klub, ketarkam aja, simpel aja, sesimpel itulah Pak. Lebih ke hobi. Oh, lebih ke hobi. Iya, hobi. Tapi kadang-kadang juga main ke stadion-stadion gitu. Biar tahu rasanya stadion lah. Dari kampung ke stadion, biar gitu aja, biar nggak norak-norak banget. Bener. Kemudian gini, Ya. dalam proses perkuliahan ya, kuliah misalkan dari Cibadak ke Ya. Rangkas, kemudian Rangkas ke Cibadak, otomatis kan dalam proses kuliah itu kan ada suka dan duka. Iya. Vi ya, sukanya nih kuliah di Setiabudi, di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung itu sukanya apa sih? Suka terhadap universitasnya Ya terhadap ya global, atau misalkan global. sukanya misalkan dalam proses pembelajarannya atau dalam dunia kampusnya, dalam apanya gitu. Yang selama ini sudah Kavi jalanin kan dari semester 1 sampai semester 5 itu apa? Sukanya itu dalam membentuk kekeluargaan itu, dalam kan awalnya juga nggak kenal ya, kami kenal, terus terbentuk kekeluargaan, terus saling, terus itu yang mungkin Kahfi nggak bisa Kahfi lupakan ya, karena itu juga bagian dari perjalanan hidup mereka, juga bagian dari hidup Kahfi. Ya dukanya juga kadang kampus tuh apa ya, memberikan pelajaran yang lumayan ini, bermanfaat, memberikan ilmu ya. Iya, banyak lah Pak. Kalau dukanya pusing dengan tugas. Biasanya mahasiswa dukanya pusing dengan tugas gitu ya. Tugas dadakan tuh Pak. Oh, tugas dadakan ya. Lah wajar lah, itu kan challenging. Iya, itu juga memang itu juga challenge ya Pak ya. Tapi ya itu juga bagian dari, kalau nggak duka bagaimana kita tahu suka lah gitu. Iya iyalah pasti. Dua hal itu kan beriringan ya, satu sama lain. Ya. Kemudian gini, Kahfi itu di kuliah di sini itu melalui beasiswa atau bayar sendiri? Bayar sendiri. Oh, gimana tuh cara mengcover biaya-biayanya? Ya terbilang murah kali ya di Setiabudi Rangkas Bitung ya. Iya, murah. Itu gimana cara ngecovernya? Apa sih apa biaya dari orang tua atau dari Kahfi itu sendiri gimana? Pertama, orang tua, kalau misalnya dari orang tua kasih segini, Kahfi tinggal nambahin. Kayak gitu Pak. Tapi dia orang tua juga nggak mungkin nggak ada, tapi kadang ada, Kahfi tambahin, itu aja Pak. Nah gitu, berarti gotong royong kali ya, kekeluargaan. Jadi ya untuk siapa yang punya dulu nih siapa, ya gitu. Oke deh. Kemudian itu suka duka, kemudian nih pesan kepada junior. Pesan kepada junior. Ya otomatis kan misalkan gini, Kahfi kan dulu kan semester 1 masih junior, semester 2. Kalau semester 5 itu kan udah pertengahan mau selesai ya. Paling ntar di semester 6-7 tuh kita mulai praktek gitu, praktek ke lapangannya, ke sekolah-sekolah. Gini, pesan Kahfi buat junior, buat angkatan semester 1 dan semester 3 nih. Gimana nih menghadapi sampai semester 5 itu seperti apa? Iya, kalau pesan dari Kahfi sih tetap apa ya, ingat tujuan dari rumah ke kampus itu apa. Pesan dari Kahfi. Terus sama jangan lupa apa ya, kekeluarganya itu dibentuk biar kita itu nyaman. Oke. Agar kenapa? Agar itu pun juga untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita berbuat baik terhadap orang lain bukan berarti kita terus orang lain berbuat buruk terhadap kita. Itu pun apa ya, suatu hal yang berbeda. Jadi kita berbuat baik orang lain
itulah kita, memang kita baik gitu. Jangan berbuat orang lain buruk, kita balas dengan buruk. Apa bedanya kita sama dia yang melakukan itu? Seperti itu sih. Jadi lakukanlah yang baik-baik aja. Itu pesan buat junior. Sekarang Iya. pesan buat orang-orang nih yang belum tahu, aduh pengen kuliah apa sih, aduh pengen kuliah tapi kok tempatnya masih bingung sih gitu kan. Buat viewers was-was semua, apa sih yang bisa disampaikan? Kalau saran Kavi, jarak dulu. Pertama, kalau misalnya kampusnya, kadang orang tuh mikir pengen jauh ke jauh gitu ya, karena bosen lah di tempat ini. Biasa kadang-kadang Iya. kan orang sok-sokan gitu ya, Iya. tinggal di Rangkas Bitung, saya mah pengen kuliah di Jogja gitu Iya. ya it doesn't matter gitu, Iya. nggak ada yang melarang. Cuma Iya. kan harus memperhatikan Iya. tadi ya apa Iya. Tapi kita sebenarnya kita lihat kemampuan dari keluarga kita, finansial ya. finansial, kemampuan finansial kita. Belum tentu kita ke sana baik, belum tentu, karena mungkin seorang itu karena terpengaruh pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap karakter kita dan gaya kita. Tapi kalau saran Kavi sih yang dekat dulu. Kalau yang dekat juga dijalankan yang baik dengan serius, apalagi yang jauh, maksud Kavi gitu. Kalau udah lulus dari sini boleh ke jauh, karena yang dekat aja udah serius, apalagi ke yang jauh penuh pertaruhan lah. Kayak gitu. Iya. Oke, kemudian ya pertanyaan pamungkas. Oke, siap. Bambang. Oke, pertanyaan pamungkas. Apa sih yang mau disampaikan kepada halayak ramai tentang dunia kampus? Tentang dunia kampus. Dunia kampus tuh penuh dinamika, baik di luar maupun di dalam. Tapi selagi kita menjalankannya dengan kita tahu yang benar, pokoknya kita tahu aja yang benar, udah kesananya juga bakal lancar. Kalau kita udah ngakal-ngakalin, itu kadang orang tuh ngakal-ngakalin, kesananya juga akan berbeda akhirnya. Pokoknya kalau kita udah tahu yang benar, udah turutin aja kalau memang itu benar. Itu aja. Jadi nggak ada istilah uniko ya, usaha nipu kolot nggak ya. usah itu. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya talking atau obrolan kita untuk hari ini. Mungkin ada salah satu statement yang bisa saya kutip kesimpulan dari percakapan saya sama Kavi itu, dimanapun kita berada atau dimanapun kampus kita, kuliah itu sama. Jadi mau di Universitas Jambu di Rangkas Bitung, mau di kota besar, mau di mana, yang paling penting intention, niat kita itu kuliah mau seperti apa. Jadi jangan lupa, pasti dikarenakan kita dari Universitas Jambu di Rangkas Bitung, silahkan buat para viewers semua, jika kalian pengen kuliah yang dekat, yang di area-area Lebak, silahkan kunjungi Universitas Jambu di Rangkas Bitung. Oke, thank you untuk Kavi, and see you next time.